Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Afwa Mumtazah Ramadan Arsyad dengan NIM 504220007. So, aku di sini dalam rangka untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Good Corporate Governance. Jadi aku dari kelas 6A jurusan manajemen keuangan syariah. Oke teman-teman, aku bakalan menjelaskan PPT aku yang judulnya pengertian dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG serta tujuan penerapannya. Oke, pada slide pertama pengertian tentang Good Corporate Governance. Jadi Good Corporate Governance itu apa sih? Nah, gampangnya Good Corporate Governance itu adalah cara atau sistem yang dipakai perusahaan buat ngatur dan ngontrol jalannya bisnis nih teman-teman, supaya semua pihak yang terlibat kayak manajemen, direksi, pemilik saham, dan orang-orang yang punya kepentingan lainnya bisa dapat perlakuan yang adil dan seimbang. Nah, GCG ini penting banget nih karena ngebantu perusahaan buat jalan dengan cara yang jujur, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya. Nah, teman-teman, ada beberapa prinsip penting nih dalam GCG. Seperti yang pertama, transparansi. Transparansi ini apa sih? Transparansi ini perusahaan harus terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi, terutama soal informasi penting. Terus akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu setiap orang dalam perusahaan harus bisa dipertanggungjawabkan atas tugas dan keputusannya. Terus tanggung jawab. Perusahaan harus patuh sama aturan yang berlaku dan bertindak dengan etika. Terus independensi, keputusan yang diambil harus bebas dari tekanan pihak manapun. Dan yang terakhir, keadilan. Semua pihak yang punya kepentingan harus diperlakukan dengan adil. Singkatnya, GCG itu kayak aturan main biar perusahaan bisa dijalankan dengan benar dan bisa dipercaya semua orang yang terlibat. Oke, next slide yang selanjutnya ada tujuan penerapan GCG. Nah, tujuan penerapan GCG ini ada beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan investor biar orang yang mau tanam uang ke perusahaan jadi makin yakin dan percaya nih teman-teman. Terus mendorong kinerja perusahaan yang berkelanjutan supaya perusahaan bisa terus jalan dengan baik dan tahan lama. Terus melindungi hak-hak pemegang saham dan stakeholder biar semua yang terlibat dapat haknya dengan adil. Terus mengurangi risiko kecurangan dan konflik kepentingan biar nggak ada mencurang atau keputusan yang merugikan pihak tertentu. Terus meningkatkan reputasi dan citra perusahaan biar nama perusahaan jadi bagus di mata publik. Dan yang terakhir, menjamin kepatuhan terhadap hukum dan regulasi supaya perusahaan nggak melanggar aturan yang berlaku. Next, slide selanjutnya, prinsip-prinsip GCG. Nah, prinsip-prinsip GCG ini ada 5 teman-teman. Yang pertama, transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Akuntabilitas, manajemen harus dapat dipertanggungjawabkan atas keputusan dan tindakan yang diambil. Terus tanggung jawab atau responsibility, perusahaan wajib mematuhi hukum, regulasi, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Independensi, pengelolaan perusahaan harus bebas dari tekanan atau pengaruh pihak tertentu yang bisa mengganggu objektivitas perusahaan. Terus last but not least, keadilan atau fairness, perusahaan harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara sesuai haknya masing-masing. Next ke slide berikutnya, manfaat penerapan GCG itu ada 5. Meningkatkan daya saing perusahaan, memperkuat nilai perusahaan di mata publik, meningkatkan efisiensi manajemen, mengurangi peluang terjadi korupsi internal, terus menjadi landasan pengambilan keputusan strategi. And akhirnya kita sampai kepada slide terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya,
GCG adalah fondasi penting bagi perusahaan modern. Penerapan prinsip GCG menciptakan tata kelola yang sehat, dan dengan GCG perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan mendapatkan kepercayaan dari publik. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa aku jelaskan dari PPT aku, materiku sekarang. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menyimak dan mendengarkan penjelasan aku. And see you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.